Ayah dan anaknya itulah yang sebenarnya melakukan kesalahan, bukan Rizal. Apakah tidak terlalu berlebihan bagimu untuk memarahi Rizal tanpa pandang bulu seperti ini? Di mata semua orang, Debbie yang lembut dan lemah, yang selalu berpengetahuan luas dan sopan, tiba-tiba meraung dengan keras. Semua orang di keluarga Hendrawan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mereka tidak menyangka Debbie akan melindungi suaminya yang tidak berguna dengan cara ini. Wajah Bu Hendrawan sangat jelek. Debbie, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu akan menghancurkan seluruh keluarga Hendrawan kita untuk hidup dengan sampah itu? Sarah memiliki kebencian yang paling banyak pada Debbie, dan mendapat kesempatan seperti itu, dia mengambil kesempatan Kopi, ini Pak. untuk semakin mengipasi api. Ada deh, Pak. Ya, nenek benar. Terlebih lagi, menikah dengan David kamu akan 10.000 kali lebih kuat daripada jika kamu bersama si sampah ini. Debbie memelototi Sarah karena keluarga Charles sangat baik. Jika kamu yang menikah dengannya, semuanya akan baik-baik saja. Sarah tersedak, tapi dia tidak menemukan kata yang pas. Rizal mendengarkan kata-kata Debbie, sudut mulutnya sedikit terangkat dengan senyuman di wajahnya. Tampaknya Debbie secara bertahap menganggap keberadaannya di dalam hatinya. Dalam 3 tahun terakhir, penderitaan ini tidak sia-sia. Selama Debbie bisa memperlakukan dirinya dengan baik, Rizal tidak peduli dengan yang lain. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang bisa peduli padanya dan sangat sedikit. Tapi Debbie adalah orang yang paling dia pedulikan. Mungkin ini adalah takdir yang berhutang padanya di kehidupan sebelumnya. Kata-kata wanita tua itu terdengar di telinga Rizal. Debbie, aku akan memberimu 2 hari. Jika kamu tidak setuju dengan pernikahan ini, kamu tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga Hendrawan. Dia diusir dari rumah. Berarti, ini hukuman terberat. Tanpa perlindungan keluarga Hendrawan, semua hari baiknya mungkin akan hilang. Orang-orang di dalam keluarga Hendrawan paling takut dengan hukuman seperti itu, bahkan lebih menakutkan daripada mematahkan tangan dan kaki mereka. Tapi kali ini Bu Hendrawan benar-benar agresif. Assalamualaikum Sobat Novel Upload, ketemu lagi bareng Mimin. Kali ini kita akan update novel Rizal Debbie bab ke-6. Semoga teman-teman semua terhibur. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe kemudian like dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu semua. Tinggalkan komen dan sebutkan nama kota asalmu. Terima kasih. Oke, Bu, dalam 2 hari, kami pasti akan memberikan keputusan yang memuaskan. Sebelum Debbie bisa berbicara, Ratna mengucapkan kata-katanya dengan cepat. Sang ibu paling tahu bagaimana temperamen putrinya. Sepertinya Debbie memang terlihat lembut dan lemah di luar rumah, tetapi sebagai ibu Debbie, Ratna tahu betul bahwa gadis ini tidak akan bisa menarik kembali amarahnya. Dia melihat bahwa Debbie akan mulai berbicara, dan tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi dia segera menyelah. Oke, kalau begitu jangan kecewakanku. Wanita tua itu memalingkan wajahnya, lalu kembali ke kursinya. Awalnya pesta-pesta ini sangat terganggu, dan semua orang putus karena merasa tidak bahagia. Tentunya, Rizal mau tidak mau yang akan menjadi sasaran kritik publik. Dalam keluarga ini, tampaknya segala hal sial akan disalahkan pada Rizal. Dalam perjalanan pulang, Rizal yang mengemudi. Rizal, kamu adalah sampah. Tidak cukupkah bagimu untuk menghancurkan Debbie? Apakah kamu bersedia menghancurkan seluruh keluarga Hendrawan? Aku akan memberimu 2 hari, hanya 2 hari. Jika kamu tidak segera menjalani prosedur perceraian dengan Debbie, jangan pernah kamu masuk ke rumahku lagi. Bu, jangan mengancamku. Debbie menegurnya dengan tidak senang. Hatinya sudah cukup terganggu, dan ibunya masih mencoba memprovokasi. 3 hari terlalu singkat. Dalam waktu sesingkat itu, Debbie tidak bisa memikirkan solusi yang tepat untuk masalahnya, tetapi jika dia benar-benar menikahi David, lebih baik seseorang datang untuk membunuhnya. Dia telah menjadi bahan lelucon di Green Bay, bukankah akan ada lelucon yang lebih besar lagi jika dia menikahi David? Melihat ekspresi sedih di wajah Debbie, Rizal tersenyum sedikit dan menghibur. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikannya. Ratna mengubah sikapnya dan berkata dengan gembira, hebat, akhirnya kamu mengetahuinya. Selama kamu mau meninggalkan Debbie, aku juga akan memberi kompensasi yang sesuai untuk kamu. Bagaimana? Itu cukup menarik bukan? Apa yang dipikirkan wanita ini?
Jika bukan karena dia adalah ibu Debbie, dia pasti ingin segera menamparnya. Rizal mengabaikan Ratna, tapi berkata untuk menenangkan Debbie, "Beri aku waktu, aku berjanji David tidak akan mengganggumu lagi." Debbie hanya mengangguk. Setiap kali, ada yang salah. Di mata semua orang, Rizal hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia memilih untuk percaya pada Rizal, apalagi Rizal sedang menghadapi si kaya Charles ini. Orang yang dia hadapi ini akan mampu mengguncangkan seluruh kota Green Bay hanya dengan menjentikkan jarinya. Debbie menghela nafas dalam-dalam, lalu berbalik menghadap ke jendela dengan kesal. Gadis mana yang tidak menyukai musim semi, pada musim yang berbunga-bunga itu, dia pernah memimpikannya betapa indahnya memiliki suami. Tapi sekarang suaminya adalah Rizal, seorang pria yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa kakek menikahkan dia yang begitu baik dengan orang seperti itu dengan tergesa-gesa? Rizal di samping melihat wajah cemberut Debbie, dan merasakan sakit di hatinya. Kerutan dan senyuman Debbie dapat mempengaruhi hatinya. Yang paling dia pedulikan di dunia ini adalah Debbie, bahkan hidupnya tidak sepenting Debbie. "Debbie, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Meskipun aku tidak tahu kapan hari ini akan tiba, seharusnya tidak akan lama lagi." Rizal menghubungi Denny, dan suara gembira Denny datang dari ujung telepon. "Pak, akhirnya kamu meneleponku. Tanpa kamu, mereka semua kebingungan." Suara Denny jatuh begitu saja. Sebuah suara yang sangat sumbang datang dari belakang mobil. "Rizal, apakah menurutmu umurmu panjang? Sudah kubilang, ini mobil harganya lebih dari 300 juta. Telepon siapa yang kamu jawab? Jika kamu merusak mobil ini, bisakah kamu membelinya? Lebih dari 300 juta rupiah saja, sudah membuatmu sangat bangga." Seruan Rizal setidaknya terkait untung rugi dana 300 juta. Jika Ratna tahu, dia benar-benar tidak bisa membayangkan akan seperti apa ekspresinya. Mengabaikan Ratna, Rizal berkata kepada Denny, "Semua yang ada di tanganku sudah habis, aku akan melakukan banyak hal." Denny tercengang. Mereka telah melacak dan menyelidiki hal ini sejak lama. Setidaknya ada 300 juta chip dalam daftar, tetapi karena terblokir bersama uang panas, biaya untuk mendapatkan barang-barang tersebut relatif tinggi. Sebelum mereka dapat menarik, mereka akan kehabisan stok dan akan kehilangan banyak uang. Tapi Denny tidak berani bertanya lebih banyak, jadi dia langsung menutup mulutnya. Di mata semua orang, Rizal adalah si boros yang keras kepala, tapi hanya Denny yang tahu betapa menakutkannya Rizal. Rizal bagaikan pedang yang sedang bersembunyi di sarungnya, begitu lepas dari sarungnya pasti akan ada darah yang tercecer. Hanya saja waktunya belum tiba. Juga, segera periksa latar belakang keluarga Krause, semakin lengkap informasinya, semakin baik. Rizal melanjutkan perintah. "Baiklah, aku akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki." Pria di telepon itu menjawab dengan hormat. Selama itu adalah instruksi dari Rizal, dia akan melaksanakannya tanpa syarat, dan tidak ada tambahan, karena dia tahu bahwa jika Rizal ingin dia tahu, dia akan memberitahunya cepat atau lambat. Jika dia tidak ingin dia tahu, dia seharusnya tidak tahu. Ini telah menjadi kebiasaan yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, dan itu juga alasan mengapa Rizal sangat menghargai Denny. Mendengar perkataan Rizal, Ratna berkata, "Kapan kamu tahu cara memerintah? Bahkan jika kamu bisa menemukan informasi yang lengkap dari keluarga Charles, apa yang akan kamu lakukan jika itu semua sia-sia?" Di mata Ratna, Rizal seperti semut. Bagaimana bisa dia menghadapi keluarga Charles? Bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum.